ada waktunya kita ngaji kitab Syajaratul Ma'arif. Pantul kayak itu. Syajaratul Ma'arif ini karangan Izzuddin bin Abdus Salam. Bagus kanggo nataat teh. Tapi kita dasari dulu dengan gelar kitab Selamutam. Satu ketemu. Jurumi wa Jurum Bukhari. Jaminan dia apa? Kita sampai pada bab sholat nih. Bab pertama Faslun faminal wajib khamsu salawatin fil yaumi wal laila. Salat sewajib jika 5 waktu dalam sehari semalam. Pertama, zuhur waktu idza zallati syamsu idza masiri dhillin kulli syai' mithla. Waktu zuhur itu ada 2, sholat zuhur dan sholat Jumat. Waktu idza zalati syamsu idza masiri dhillin kulli syai' mithla. Bayang-bayang benda juga semeter. Itu sampai tidak ada bayang-bayang yang arah timur barat. Kan kadang matahari di sisi selatan, sisi timur, sisi utara, sisi selatan. Itu tidak ada bayang-bayang ke arah barat maupun ke timur. Itu istiwa. Nah, istiwa lebih dari sedikit itu namanya waktu zuhur, zawal, tergelincir matahari. Geser kuning ke arah barat. Wal asru yang kedua asar. Waktuha min ba'di waqti dhuhri ila maghribi syamsi. Setelah berakhirnya waktu zuhur sampai terbenam matahari. Ini dalam rangka menengahi pendapat Hanafiyah, mazhab Sulamut Taufik ini mazhab Syafi'iyah. Ya. Jadi tidak mengenal asar sani. Perlu terangake asar sani dalam mazhab Hanafiyah. Di daerah Jember Selatan itu banyak yang menggunakan ini dalam rangka, kalau sekarang ini kan asarnya awal waktu seperempat kan pun masuk asar. Waktu asar itu tidak diterangkan di kitab ini, hanya diterangkan setelah selesai waktu zuhur sampai dengan datangnya waktu maghrib terbenam matahari. Nah, kapan berakhirnya waktu zuhur? Sampai bayang-bayang seukuran dengan bendanya. Jadi pada cangke kan zaman dulu kan ada itu jam matahari itu. Itu misalkan panjangnya 50 cm. Oke. Kalau sudah 50 cm ke arah barat, ke arah timur, bayang-bayangnya ke arah timur, ke arah timur kanan, maka
lebih sedikitnya itu menjadi waktu asar sani. Ini yang disepakati oleh ulama. Tapi dalam mazhab Hanafiyah itu mengenal namanya asar sani. Kapan asar sani dimulai? Bayang benda itu kan sudah 50 cm. Kalau dikali 2 bayang-bayangnya menjadi 100 cm. Kurang lebih kalau sekarang itu jam 2:30. Di 2:30 itu asar awal. Asar sani yang setelah 2 kali bayang. Yang afdal di situ asar sani. Maka di daerah Timur Selatan itu banyak yang adzannya itu 3:30. Dalam rangka juga mengadopsi kebutuhan sosial, kebutuhan masyarakat. Kesehatan malah tak nanggung alako ya di sawah ya. Setelah asar itu kalau sholat asar awal kan masih panjang waktu. Jadi kalau sudah asar sani sudah sedang untuk istirahat. Jadi biasanya diadzani 3:30 kurang lebih. Waktu asar itu adzannya agak ke belakang biasanya. Itu yang kedua. Wal maghribu waqtuha min ba'di maghribi syamsi ila maghribi syafaqil ahmar. Maghrib waktunya setelah terbenam matahari secara sempurna, piringannya, piringan di bulatan matahari itu kalau masih terbenam sebentar, sedikit separuh, itu belum nyampe waktu maghrib. Itu waktu haram sholat. Yang kalau belum sholat asar itu waktu haram tapi wajib sholat. Hanya sekian menit itu terbenam matahari secara sempurna di ufuk barat. Itu datang waktu maghrib. Berakhirnya waktu maghrib, syafaq merah, mega merah di barat itu hilang. Kurang lebih 6:30 kalau sekarang. Agak awal sekarang. Wal isya dan waktu isya. Waktu isya ini waktu yang paling panjang. Waktu habib ba'di waqtil maghrib. Waktunya dimulai dari habisnya waktu maghrib ila tulu'il fajr shadiq. Ya. Sampai datangnya fajar shadiq. Fajar itu ada 2, fajar kadzib, fajar shadiq. Secercah warna, secercah sinar putih yang betul-betul sinar itu datang waktu subuh. Wa subuhu waktu min ba'di waqtil isya ila tulu'i syamsi. Ya. Dan waktu subuh itu setelah berakhirnya waktu isya yang tadi, datangnya fajar shadiq ila tulu'i syamsi sampai terbit matahari. Terbit matahari piringan atasnya keluar itu sudah habis waktu subuh. Tapi belum tiba waktu isyraq. Isyraq itu setelah keluar piringannya itu bulatannya matahari sempurna ke atas. Nah, kurang lebih 26 menit. Kemudian datanglah waktu duha. Jadi satu-satunya sholat yang tidak dibatasi dengan waktu sholat wajib berikutnya adalah sholat subuh. Dibatasi hanya sampai terbit matahari. Sekarang itu waktu subuh pendek. Sholat subuh salam jam 5 itu sudah kurang lebih jam 5 lewat atau kurang sedikit matahari sudah terbit. Hati-hati ya. Jangan sampai kebakaran subuhnya. Nah, waktu isya memang panjang. Setelah habis waktu subuh, waktu maghrib sampai datang waktu subuh. Tapi afdoliyahnya di 1/3 malam pertama. Lebih kurang sampai sekitar jam 11 malam. Itu afdolnya. Sama dengan kasus sholat asar, ya, ada 3 waktu yang boleh ditunda dengan alasan. Dengan satu alasan, bukan karena kemalasan. Waktu zuhur seperti sekarang ketika siang itu sedang sangat panas. Waktu asar sampai dengan asar sani yang tadi saya terangkan. Dan waktu isya sampai 1/3 malam pertama. Ya. Kalau di pondok saya waktu saya masih kecil itu biasa sholat isya itu adzannya itu jam-jam 9 itu baru adzan isya, sholat isya. Ya kalau di komunitas yang homogen kayak di pesantren itu silakan dikondisikan. Tapi kalau
masjid jami ya atau masjid besar seperti ini ya jangan jam 9 malam baru adzan ya kentongan. Jadi kalau masjid besar atau masjid jami ya, itu azanlah di awal waktu, nandai masuknya waktu. Karena ini murni hisab matahari awal bulan, awal sholat ini, sehingga akurasinya tidak perlu sebenarnya kita itu melihat matahari sudah, karena rotasi bumi ke matahari itu stabil betul, tidak sesiksak rotasi bulan mengitari bumi. Bisa dipahami? Agak rumit ketika menghitung awal bulan Komariah Hijriah, itu ruwet apa ngitung-ngitungnya. Yang sederhana itu awal waktu awal, apalagi yang paling mudah itu ilmu hisab ya, ilmu falak itu yang paling mudah itu untuk pemula itu ngitung arah kiblat. Ngitung arah kiblat rumusnya sederhana sekali, ABC, titik A, titik Mekah yang membeniun dalam waktu wal fajr, jadi situ tempatnya. Terus titik B itu titik kutub utara untuk nyantolkan ke titik C yang berubah kemana-mana, di mana posisi kita berada. Sumber Jambe, di Sumber Jambe datanya. Kita pindah ke Jember Selatan, misalkan Kencong, ya di data Kencong posisi koordinatnya yang berubah. Jadi dari koordinat Mekah, Ka'bah, koordinat titik kutub utara untuk nyantolkan segitiganya. Tahu segitiga kan, kayak segitiga, baru dibuat rumus trigonometri sederhana. Jadi datanya 3 yang dibutuhkan, data yang 2 sudah stagnan, sudah statis, sudah ketemu dari dulu sampai sekarang, tidak berubah-ubah. Yang berubah-ubah posisi di mana kita berada. Ketemu sudah arah kiblat sejati. Tapi kalau awal waktu sholat itu karena bumi beredar ke matahari, ngitungnya lebih rumit sedikit daripada arah kiblat. Jadi perhitungannya itu, tapi tidak sulit amat ketika dikerjakan oleh algoritma komputer kayak ini, jam digital awal waktu itu mendekati sempurna ngitungnya. Detiknya saja bahkan bisa pas ketika naruh jamnya itu pas. Bisa dipahami ya algoritmanya, lebih rinci algoritmanya komputer ya atau HP ya. Tapi kalau awal bulan Komariah Hijriah kayak sekarang ini, di tanggal akhir sekarang ini 29 Rabiul Akhir 1445, nanti sore menjelang maghrib kalau bulan ada hilal, penampakan hilal itu di atas ufuk setelah maghrib, setelah matahari terbenam awal itu azan maghrib, maka setelah salat maghrib kita sudah tanggal 1 Jumadil Ula. Tapi kalau sebaliknya matahari terbenam tidak ada penampakan hilal, itu bisa dihitung juga ketemu, maka besok atau mulai nanti malam, karena pergantian tanggal pada bulan Hijriah itu dimulai dari ba'da maghrib, nanti malam itu masih tanggal 30 Rabiul Akhir. Fatajibu biha hadhil furud fi awqatiha ala kulli muslimin balighin aqilin tahir. Maka wajib menjalankan kefarduan ini sesuai dengan waktunya. Salatu ala waqtiha, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta di Al-Qur'an ya, bagi setiap muslim yang baligh, yang akil, yang tahir. Muslim yang sudah baligh kayak kita ini, baligh semua kan dan berakal semua ini, dan tahir, suci. Makanya dipersyaratkan mau sholat harus sudah dalam kondisi suci, baik suci dari najis maupun dari hadas kecil maupun hadas besar. Dulu pernah saya terangkan, hadas itu sebenarnya ada 3, hadas kecil, terus hadas mutawasitoh, hadas sedang, dan hadas besar. Pernah, masih ingat? Kalau nggak ingat ya sudah, itu namanya lupa.
Tapi masyhur di masyarakat dibagi dua saja biar tidak sulit. Hadas kecil, hadas besar. Kayak najis. Najis kan ada tiga. Najis mukhaffafah, mutawassithah, sama mughallathah. Fayahrumu taqdimuha ala waqti. Tidak boleh, haram hukumnya mendahului sebelum waktunya. Misalkan kalau mau ntar jalanan jauh tapi tanggung waktu subuh, masih sholatu wassalamu alaik, dilihat dari jam digital, dari HP, ya belum masuk waktu subuh karena keburu, kita sholat subuh duluan, boleh enggak? Nah boleh, tunggu waktu subuh mah ukurannya, makanya harus pas betul seorang marbot masjid jaga waktu. Di beberapa masjid sudah matic, Pak. Maksudnya matic itu saksonnya itu ya 10 menit sekitar sebelum tiba waktu sholat. Waktu sholat kan maju mundur. Kayak sekarang kan kalau kenapa? Duhur 11 lewat 01. Soundnya bunyi sendiri. Tek tek tek. Ada tombol, ada powernya. Mulai ngaji sendiri. Sedang sekitar berapa menit sholat wassalamu 5 menit. Dapat kurang 5 menit langsung sholat wassalamu alaik. Duhur azan sendiri. Jadi yang azan matic semua. Setelah azan ya mati sendiri di soundnya. Jadi kalau kebetulan marbotnya tertidur ya assalamualaikum itu yang mu'alik, yang ini mesin semua ya. Dan tidak ada yang sholat ternyata di masjid itu. Yang azan ya tipnya sendiri, rekaman semua. Dan setiap jam masjid itu bunyi, jam 1, jam 2 itu senang saya. Ada masjid yang siaran terus, menandakan waktu itu sangat berharga, ya, sangat berharga. Tidak tahu saya berapa harganya, saya pengen punya kayak gitu untuk ditaruh di masjid-masjid yang kira-kira butuh untuk masyarakat yang masih belum, kan ada beberapa masyarakat yang belum banyak yang belum pasang jam di rumahnya atau kerja di sawah, itu ketahuan kedengaran di masjid sekarang jam sekian. Jadi haram hukumnya mendahului. Wa ta'khiruha, juga mengakhiri dengan sengaja, ya di luar waktu, li ghairi udhrin, tanpa adanya udzur. Apa udzur? Udzur syar'i salah satunya tertidur. Kita tidur siang jam 10, bangun jam 4 sore, kan habis itu waktu zuhur. Maka ketika bangun kita wajib sholat zuhur ketika sudah bangun, meskipun sudah masuk waktu asar. Tapi jangan disengaja. Nah itu saya mau tidur jam 10, nanti ya Allah bangunkan jam 4. Jangan. Atas ketidaksengajaan itu namanya uzur. Atau keterpaksaan yang luar biasa. Pernah Rasulullah menjamak sholat 4 sekaligus. Ini saya perlu sampaikan riwayatnya. Jadi sholat zuhur, asar, maghrib, isya pada waktu isya di malam. Kenapa? Siangnya itu perang yang hebat, sampai untuk sholat khauf saja tidak memungkinkan. Sampai menjelang maghrib. Kan perangnya dulu itu kan nggak kayak sekarang. Pagi setelah subuh sampai malam, sampai sore. Ya, belum selesai. Ayo istirahat dulu, pulang. Besok perang lagi gitu. Nggak kayak sekarang malam di dar-dar kayak di Gaza itu. Ya, cara licik gitu. Lagi orang tidur dibom. Nah, ketika itu perang yang hebat, dahsyat betul, sehingga Nabi dan para sahabat tidak sempat sholat zuhur dan asar tepat waktu. Disibukkan dengan angkleng-tongnya, perangnya. Sedang selesai jam istirahat malam, kan istirahat, tidak ada perang kalau zaman dulu itu. Perang istirahat, lanjut besok lagi. Nah itu Rasulullah dan para sahabat menjamak sholatnya 4. Ya kalau kita lagi perang kayak gitu boleh lah. Tapi kapan?
Jangan mengharap perang, mengharap damai saja. Insya Allah negeri ini, negeri Indonesia, negeri yang damai tentram, Darussalam, meskipun bukan Darul Islam. Fa in tara amaniun kahaidin ba'da ma madha min waqtiha ma yas'u turiya linahwi salisin lazimahu qada'uha. Nah, ini saya perlu terangkan lebih lanjut. Haid bagi perempuan, nifas, itu salah satu yang mengharamkan sholat tanpa harus diqada'i, tanpa harus diqada'i, dengan catatan tetap wajib qada menurut mazhab Syafi'iyah ketika misal seperti sekarang masuk waktu zuhur, kan sudah masuk waktu zuhur, suci dia, ngake mau wudu, ternyata datang haid, kan datang haid kan enggak ada jamnya, tahu-tahu haid, tahu-tahu apa keluar darah, maka ketika itu dia langsung stop, enggak boleh meneruskan sholat. Sudah wudu misalkan, ngake mau sholat keluar darah, maka stop sudah sholat. Cuma tunggu setelah suci, biasanya haid itu 7 hari. Ya. Setelah suci, sholat duhur yang tertinggal itu diqada'i. Satu duhurnya saja yang terlewat. Asar, maghrib, isya, subuhnya dan duhur berikutnya tidak perlu. Satu kali sholatan yang sudah masuk waktunya tidak sempat sholat wajib. Paham ya? Terangkan itu kepada istri kita, pada perempuan kita, anak perempuan kita, saudari kita yang belum mengerti. Jadi wajib kodoknya di situ cuma. Termasuk sucinya kan nunggu 24 jam. Paham? Enggak, kan sudah tahu ya, haid itu enggak keluar darah seperti kalau lagi kena luka itu keluar darah terus begitu ampet gitu. Enggak. Haid itu kan kadang keluar, kadang berhenti, kadang keluar, kadang berhenti. Ya, ketika sudah berhentinya lebih dari 24 jam sehari semalam, maka hukumnya wajib untuk bersuci karena haidnya sudah berhenti. Paham? Nah, 24 jam itu ngitung kan, ada beberapa waktu sholat yang dilewati. Nah, itu yang dilewati yang terakhir itu juga diqada. Paham? Karena itu suci itu berarti. Suci tapi belum mandi. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ini dasar betul kitab Salam Mutafik. Tapi dasar pun kadang ada beberapa yang masih kita bertanya-tanya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada syarat sahnya dan seterusnya. Nabi adzan enggak bisa ampun masuk oleh apa itu? Oleh. Makruh hukumnya sholat ketika nyambut adzan. Kecuali kita adzan, sholat Allahu Akbar, muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambung terus lagi sholat. Oke. Tapi kan kita baru masuk ke masjid, ternyata baru adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang kita lakukan adalah berdiri nunggu adzan sholat selesai, ikut menjawab. Jelas ya? Tapi seandainya dalam kondisi terpaksa, kesusu misalnya, mau mengejar jam keberangkatan kendaraan kita, pesawat ataupun kereta, kan tepat waktu sekarang. Sudah adzan, kemudian sholat sudah. Tapi jangan di tempat sholat jamaah yang ini, di teras. Makanya masjid itu biasanya disiapkan teras agar ketika musafir yang ingin mendahului atau mengakhiri atau ingin menjamak tidak ikut jamaah besarnya, itu dimungkinkan. Karena makruh hukumnya dalam satu majelis ada 2 jamaah. Satu majelis ini satu lingkungan begini, satu ruangan. Jadi kalau mau sholat bikin jamaah yang lain di luar ruangan, di lain. Yang majelis pertama belum selesai, terus ada bentuk lain. Ya itu tidak boleh. Tapi tidak bolehnya pas tidak sampai haram. Makruhnya pun bukan makruh litahrim. Ya. Agar jamaah itu kan agar bersatu. Di ruangan yang satu saja kok sudah tidak bersatu, tidak berjamaah.
ya afdaliyahnya tetap bersama. Jadi ketika musafir itu afdalnya sebenarnya tidak bikin jamaah sendiri di luar, tetap ikut jamaah sholat zuhur dengan kita. Baru setelah salam dia berdiri lagi untuk sholat asar di jamaah. Caranya dua. Kalau cara saya yang terbaik, kalau tidak kesusu, sholat zuhur 4 rakaat, baru sholat asar mau 2 rakaat silakan dikosor, mau 4 rakaat silakan dijamak saja. Tapi kalau dalam kondisi terburu boleh ya, dalam beberapa pendapat ulama itu kan sholat zuhur 4 rakaat. Ya, kita rakaat pertama kedua niat usolli fardhu zuhri jam'an ma'al asri qasran rakaatain. Aku niat sholat zuhur qasar, tapi ikut jamaah sholat imamnya yang 4 rakaat. Jadi setelah imam tahiyat awal ya, itu berdiri imam menuju rakaat ketiga, kita salam mufarokoh, niat keluar dari imam karena kan hanya sholat zuhur 2 rakaat dalam kondisi musafir, paham ya? Assalamualaikum, langsung kejar imam itu yang lagi sholat zuhur rakaat ketiga, usolli fardal asri jam'an ya taksir, jamak taksir ya jamak taksir, jamak kosor ya 2 rakaat. Itu tuh niat kita sholat asar. Jadi salamnya imam yang rakaat keempat itu kita sudah menyelesaikan sholat zuhur dan sholat asar. Boleh seperti itu. Tapi kalau tidak terburu-buru, sebaiknya kalau yang menurut mazhab Syafi'iyah yang mutasyaddid itu kita menyempurnakan jamaah kepada imam yang 4 rakaat baru asarnya. Kalau mau jamak silakan qasar atau tidak sholat asarnya. Paham? Insyaallah nanti dilanjutkan syarat sah salatnya. Ya, perlu pelan-pelan, siapa tahu ada beberapa jamaah yang belum memahami itu. Ada yang belum memahami silakan langsung ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha